Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Siapa ya? Oke, di belakang saya ini sudah ada tanaman atau sawah yang bekas ditanami padi. Nah, inilah yang disebut dengan persiapan tanaman padi, ini disebut dengan persiapan lahannya. Jadi sebelum lahan ditraktor, diusahakan ada perlakuan dulu untuk persiapan lahan. Buat apa? Yang pertama yaitu mempercepat masa penanaman. Yang kedua, memutus siklus hama. Perlu digarisbawahi. Jadi di sini bukan membunuh tapi memutus siklus hama. Dan yang terakhir, mengembalikan unsur hara. Nah, jika Bapak atau Ibu tani sekalian tidak ada perlakuan persiapan lahan, nah tadi kalau misalkan Bapak atau Ibu petani sekalian tidak ada perlakuan, yang pertama setelah ditraktor suka terlihat ada baby padi, tanaman-tanaman kecil padi itu terjadi kuning terhadap tanamannya. Itu reaksi apa? Oke, kita bahas. Kalau misalkan ini kan di sini ada seperti gulma, terus bentar, berat. Nah, ini masih belum rapuh. Ciri ini belum rapuh tadi susah untuk dicabut. Terus turiang-turiangnya sendiri gak tahu apalah bahasa luarnya, ini kan turiang ya kalau di Sundanya. Nah, masih hidup, Bapak Ibu langsung dibalikan ke dalam tanah. Itu sih yang tadi masih hidup itu. Nah, otomatis terjadilah pengomposan di dalam tanah. Proses pengomposan itu menghasilkan gas metan, Bapak Ibu sendiri udah lebih tahu lah. Nah, efek dari gas metan tersebut jadilah kuning terhadap tanamannya. Wah, kenapa? Ya, pasti jelas, soalnya si tanaman masih kecil, bayi tanaman itu menyerap unsur hara dari mana lagi, Pak Ibu? Selain dari lahan tersebut. Terjadilah stres terhadap tanaman atau racun terhadap tanaman tersebut. Yang kedua, tadi memutus siklus hama. Kalau misalkan Bapak Ibu sendiri nggak ada perlakuan, otomatis hama akan tetap berkembang biak. Contoh misalkan terakhir kali Bapak Ibu tanami lahan sawah ini, terjadi serangan hama wereng yang membeledak. Nah, jika Bapak Ibu tidak mengadakan persiapan lahan, yaitu hama wereng tersebut akan tetap ada di sini, tidak terputus siklus hidupnya. Jadi ya tetap hamanya malah bisa sampai makin banyak. Terus yang ketiga, mengembalikan unsur hara. Nah, mengembalikan unsur hara itu apa sih? 100% Bapak Ibu mengaplikasikan pupuk, tidak 100% diserap oleh tanaman. Akan tetapi yang pertama, sekarang mungkin Bapak Ibu udah lebih tahu dan udah lebih dahulu melaksanakan atau melakukannya. Jika Ibu dan Bapak sekalian memanen padi, tidak mungkin dikonsumsi dengan jeraminya Bapak Ibu, tapi hanya sekedar bulir padinya sendiri. Nah, jerami-jerami di sini atau rumput-rumput di sini itulah sumber hara yang paling tinggi yang hasil penyerapan pupuk tersebut. Jadi diusahakan untuk persiapan lahan, diusahakan semaksimal mungkin. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian tidak mengadakan persiapan lahan, ya tadi yang pertama awalnya tadi apa disebutnya Bapak? Ayo, memutus siklus hama, bukan, itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi apa? Ayo. Yang pertama tadi itu mempercepat masa tanam. Yang kedua memutus siklus hama. Dan yang ketiga tadi adalah mengembalikan unsur hara. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu sendiri. Oke, dilanjut Bapak Ibu. Di belakang saya ini ada jerami, hasil dari panenan di lahan sawah. Nah, jadi kalau misalkan saran saya untuk memanen padi itu jangan dipotong bawah, tapi dipotong atas. Untuk apa? Yang pertama, menghindari penumpukan jerami seperti ini. Jikalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian hasil panen atau memanennya itu dipotong bagian atas, otomatis si turiang atau misalkan tunggul jeraminya masih tinggi Bapak Ibu. Jadi bisa diaplikasikan atau tadi persiapan lahan disemprot. Nah, jadi tidak terbuang seperti ini. Kalau misalkan terbuang yang pertama tadi itu Bapak Ibu, jadi unsur hara tidak balik ke tanah 100%. Terus untuk menghindari adanya pembakaran di lahan, rata-rata kalau misalkan jerami ini udah dibunuh di lahan, rata-rata pasti dibakar. Kalau nggak dibakar, dibuang atau dikasih ke pakan ternak, khususnya sapi.
Nah, jadi saran saya yang pertama yaitu persiapan lahan dan perlakuan benih Bapak Ibu untuk mempersiapkan khususnya di komoditi tanaman padi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam satu cangkul.